Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ceramah Lombok Official di mana saja berada. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki serta diberikan hidup yang penuh dengan keberkahan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat terus menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah ibadah melalui menyimak video-video ceramah para alim ulama yang banyak tersebar di berbagai media sosial. Dan pada video kali ini kami mengajak para pemirsa, para sahabat untuk menyimak dan mendengarkan secara seksama ceramah Ustaz Abdul Somad di Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana dalam salah satu inti ceramahnya Ustaz Abdul Somad membahas tentang persoalan hukum bermain musik. Seperti apa ceramah beliau? Kita coba simak melalui video berikut ini. Namun kami sampaikan bahwa berhubung ceramah tablik akbar Ustaz Abdul Somad di Universitas Muhammadiyah Mataram itu memiliki durasi yang sangat panjang, namun kami mencoba untuk memperpendek video-video ceramah beliau sesuai dengan tema-tema yang beliau sampaikan. Jadi banyak tema yang beliau sampaikan dalam durasi yang cukup panjang tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba dengarkan pembahasan Ustaz Abdul Somad tentang bagaimana hukum daripada musik yang sekarang ini sedang banyak dibahas di berbagai media sosial di Indonesia. Kita simak bersama. Budaya memukul gendang. Apakah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu pukullah gendang? Enggak ada. Lalu dari mana datang membuat kayunya dikasih kulit kambingnya dipukul ke depan ke depan, namanya duf. Apa kata Nabi? A'linu hadzan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam saja. Nikah jangan diam-diam. A'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gendang. Itulah mengapa ada tradisi memukul gendang, memukul alat duf. Lalu bagaimana dengan musik? Muncullah biola, muncullah keyboard, muncullah gitar. Maka dibahas tuntas dalam kitab Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik dan lagu. Kesimpulannya kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqhul Aghani wal Musiqa, kalau lagu itu mengajak perbuatan maksiat, ngajak minum khamar, mengajak berzina, haram. Tapi kalau lagu itu mengingatkan pada Nabi, menyantuni anak yatim, menjaga tauhid, maka dia menjadi mubah dan boleh. Itulah mengapa ada lagu mars. Muhammadiyah ada lagu marsnya. Jadi kalau lagu itu diharamkan, menyanyikan lagu mars Muhammadiyah, muharram karena lagu Arab. Masa iya lagu ada ngajak berzina Pak Ustadz? Ada. Mana lagunya? Cinta Satu Malam. Zina itu paling enggak kawin kontrak Syiah. Lagi Pak Ustadz, selimut tetangga, hasilnya pulang-pulang berbadan dua. Makanya kadang kita ini sekolahnya di sekolah Islam, universitasnya universitas Islam, pakaiannya sangat islami, ormasnya ormas Islam,
ke Makkah bolak-balik, tapi ketika menikahkan anak, acara walimah, acara nikah, terbang semuanya, lagunya lagu-lagu maksiat dan dosa semua. Tapi ada solusinya. Ustaz mengatakan ini haram, ini haram, ini haram. Yang halal mana? Yang halal ada, yaitu lagu-lagu. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus apa tak bagus? Tentu lagu-lagu itu disesuaikan dengan momen. Jangan gara-gara ini besok pas ada acara mahasiswi alumni Universitas Muhammadiyah Mataram nikah, berikut ini kami mintakan satu lagu, langsung lagu Bila Israel. Tentu enggak sesuai dengan momen, enggak sesuai dengan keadaan, tidak mutabaqatul hal. Artinya budaya itu bisa jadi haram, bisa jadi halal. Tradisi di kampung saya itu kalau orang mau buka hutan, mau tanam padi, mau tanam jagung, itu disembelihkan kambing. Kambing dipotong, dimasukkan kepalanya ke dalam lubang, lalu dipanggil semua hantu-hantu. Wahai segala hantu-hantu, ini ada kepala kambing, makanlah ini supaya dia enggak mengganggu tanaman, supaya enggak mengganggu orang, mau buat rumah segala macam. Datang ulama kita, ulama dulu dengan kesantunannya, mereka nanya, mereka tahu tapi dia pura-pura nanya, apa yang kamu masukkan ke dalam lubang tanah? Kepala kambing, Tuan Guru. Kenapa kepala kambing masuk ke dalam? Untuk ngasih hantu-hantu yang ada di sini jembalang tanah, tolong kepalanya angkat ke atas, terus darahnya saja masukkan ke dalam, karena darah najis, tidak boleh, darah sampah dibuang, darah timbun. Kepalanya bawa ke rumah. Kami takut Tuan Guru, kami takut nanti hantunya marah. Antar ke rumah saya biar dimasak gulai. Itulah asal muasal kenapa setiap acara kepala kambing pasti dikasih kepada Tuan Guru. Kenapa? Karena dulu orang takut makan. Sekarang saya kalau kondangan dikasih kepala kambing, saya makan. Tapi ada juga orang yang takut. Kamu nggak makan? Takut Pak Ustadz. Itu bukan hantu yang mengamuk, kolesterol. Ulama dulu begitu. Apakah tradisi memberi makan hantu setan ini ada pada zaman sahabat Nabi? Ada. Ketika itu dikirimlah seorang khalifah. Ketika itu khalifahnya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab mengirim gubernur ke Mesir, namanya Amr bin As. Panjang umur, sehat badan, kita akan sholat di Masjid Amr bin As di Kairo insyaallah. Amin. Dalam acara wisata religi bersama Ustadz Dr. Zaki Abdillah ke Kairo Mesir insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Mesir, Amr bin As melihat tradisi orang Mesir yang luar biasa. Dibuat rakit, didudukkan anak gadis yang paling cantik, diberi perhiasan-perhiasan, dihanyutkan ke Sungai Nil. Ternyata jin di Mesir itu seleranya lebih tinggi dari jin tempat kita. Kalau tempat kita seleranya cuman kepala kambing sama kepala ayam. Kalau jin di Mesir anak gadis. Dihanyutkan ke Sungai Nil. Amr bin As bertanya, kenapa kamu hanyutkan anak gadis ini ke Sungai Nil? Karena kalau tidak dihanyutkan ke Sungai Nil, nanti air Sungai Nil kering, gandum tidak tumbuh, kami tidak bisa makan dan minum. Amr bin As mengirim surat kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn Khattab. Hai Umar, ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Umar membaca surat itu. Ini musyrik, ini sudah menduakan Allah, menyekutukan Allah. Iyyaka na'budu wa Sungai Nil nasta'in. Menyembah kepada Allah tapi mintanya kepada Sungai Nil. Maka Umar bin Khattab menulis surat. Suratnya dimasukkan ke dalam amplop, amplopnya dikirim kepada Amr bin As. Sampai kepada Amr bin As sesuai pesan, masukkan surat ini ke dalam Sungai Nil. Amr bin As penasaran, apa isi surat Umar bin Khattab?
dia buka. Tapi ini jangan jadi dalil nanti untuk buka surat ya. Jangan surat Pak Rektor dibuka sama mahasiswa, pas ditanya kenapa kamu membuka? Karena Amr bin As dulu membuka surat Umar bin Khattab. Dia buka, ternyata isinya min Abdillah Umar bin Khattab, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. Apa kata Umar? In kunta tajri min qibalillah, kalau kau mengalir karena Allah, fajri, mengalirlah engkau. In kunta tajri min qibali nafsik, kalau kau mengalir karena dirimu sendiri, fala tajri, jangan engkau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan surat itu ke dalam sungai Nil, air sungai Nil naik 16 jengkal, masyarakat Mesir tetap bisa menikmati air sungai Nil sampai tahun ini. Tidak pernah lagi ada surut dan tidak pernah ada tradisi menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Budaya kalau bertentangan dengan akidah, kita pakai budaya atau akidah? Akidah, tidak ada tawar menawar, karena kita mati bawa agama atau budaya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya belum pernah melihat orang Islam mati bawa baju batik lalu ditulis di atas jenazahnya, mohon maaf ini demi kebudayaan. Kita tetap pakai kain kafan. Mohon maaf, ketika pesawat terbang akan meledak, ketika itu yang dicari adalah black box, black hitam, box kotak hitam, meledak pesawat, kotak hitam tetap terjaga. Disitulah rekaman terakhir apa kalimat yang diucapkan oleh pilot dan co-pilot beserta seluruh yang ada penumpang di pesawat. Semua penumpang ketika pesawat itu akan jatuh ke bawah, semuanya berteriak Allahu Akbar. Pilotnya berteriak Allahu Akbar, co-pilot berteriak Allahu Akbar, penumpang berteriak Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahwa kita mati bawa agama, tapi kita tidak disuruh meninggalkan, menghilangkan budaya, karena Islam menjaga budaya selama sejalan dengan ajaran Islam. Tapi pokok pangkal utamanya adalah agama. Innad dina indallahil. Demikian tadi telah kita simak bersama ceramah Ustaz Abdul Somad di Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok. Beliau banyak membahas tadi tentang hukum musik, tentang boleh atau tidaknya. Namun bagaimana kita selaku pemirsa atau selaku umat menanggapi adanya khilafiyah para alim ulama di dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itu mari kita bijak menilai perbedaan tersebut, karena al-ikhtilafu fi ummati rahmat, kata Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, dalam hadisnya, bahwa perbedaan pendapat di antara umatku, kata Rasulullah, itu banyak mengandung hikmah atau pelajaran-pelajaran bagi kita selaku umatnya. Untuk itu ikuti terus, perkaya terus referensi pengetahuan kita melalui ceramah-ceramah para alim ulama, melalui buku-buku yang ditulis oleh para ulama atau para ilmuwan, kemudian juga bisa melalui diskusi-diskusi di berbagai kampus atau perguruan tinggi, sehingga semua itu akan memperkaya khasanah pengetahuan kita, sehingga kita menjadi manusia yang semakin bijak dan semakin berpengetahuan. Dan pada video berikutnya nanti kami akan tayangkan atau kita akan simak bersama
pembahasan dari Ustaz Abdul Somad, karena berhubung ceramah beliau di Universitas Mataram itu durasinya panjang, namun di antara sekian durasi yang diberikan untuk beliau berceramah, tentu banyak materi-materi, banyak tema-tema yang beliau sampaikan. Nanti kita akan coba simak bersama. Untuk itu tetap ikuti kami di channel Ceramah Lombok Official untuk kita sama-sama belajar kepada para alim ulama kita yang masih ada hingga saat ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.